yang terhormat Bapak KS atau yang mewakili Pak Joko yang ganteng ini. Biasanya kalau di dalam forum ya seperti ini, pegang-pegang ini. Eh, juga CGP kami, Bu Lili dan Stawati, Bapak Ibu SMA Negeri 1 yang terutama. Nah, pada kesempatan kali ini kami ini menginformasikan bahwa ini adalah tahapan yang harus dilalui bagi seorang CGP, bahwa CGP itu harus mempunyai impian, harus mempunyai harapan ke depan bagi diri sendiri maupun bagi sekolah. Intinya seperti itu. Nah, harapannya ke depan minimal ada siswa itu apa ya, impian siswa itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti apapun kegiatan itu bisa dituangkan di visi dan misi. Nah, arahnya ke depan, visi dan misi itu intinya gini Bapak Ibu, sekolah itu bagaimana bisa mencetak anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Intinya seperti itu. Yang kedua, juga mengendaki sekolah itu kan punya apa ya, mimpi sendiri gitu. Setiap sekolah punya harapan sendiri. Nah, dari mimpi-mimpi itu muncullah menjadi visi. Nah, visi nanti diberikan menjadi misi. Nah, setiap kegiatan apapun, monitoring, akreditasi, semuanya pasti yang dilihat adalah dokumen satu yang memuat visi dan misi. Intinya di situ. Contoh, kami, ini saya pribadi, sekarang lembaga saya SMP Negeri 1 Tempe, saya SMP 1 Tempe Bu. Apapun kegiatan yang ada di sana itu sudah ada di sana. Di SMP 1 Tempe semuanya masuk sana, termasuk mungkin di sini sudah sekolah biata masuk. Kami sudah mau ke nasional. Kemudian kalau di SMP itu ada Sekarsari, ada semua. Di situ kami sudah kemarin Sekarsari kami juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian ada kegiatan karnaval dan sebagainya, sudah ada masuk di situ. Jadi lari-larinya itu semuanya ada di sana. Gitu. Jadi ada semua di visi dan misi. Kemudian terkait juga tentang visitasi, mungkin ada dan sebagainya, mesti yang diobrol adalah dokumen satu yang ada visi dan misi. Jadi ke depan harapan itu mungkin kalau di SMP ada tim penjamin mutu ya, apa ya, SMA tim penjamin mutu ya. Nah itu tim penjamin mutu yang akan menggodok sekolah ramah anak, sekolah anti narkoba, semuanya ada di dokumen satu. Intinya seperti itu. Nah harapannya ke depan mungkin mohon nanti dimotori oleh untuk sementara CGP-nya Bu Lili, dan kami harapkan nanti dari Bapak Ibu yang muda-muda ini, kalau usia di bawah 50 tahun ya, baru. Kalau yang sudah di, nah kayak beliaunya ini sudah no, no. Itu jadi batasnya 50 tahun itu, jadi bisa kenapa, nah dari situlah ke depan Indonesia dititipkan. Ini Bu Lili ini agen perubahan. Itu pengantar dari saya, mungkin kalau ada tanya dan sebagainya mohon monggo, tapi kami sudah ngomong Bu Lili kalau di laporan selengkap-lengkapnya. Kalau di sini mungkin kami menyadari tentang aktivitas di masing-masing sekolah ada sama. Ada beberapa di grup itu bahwa Pak ini kegiatan monggo, yang penting inti-intinya ada semua gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di forum ini untuk misi dari sekolah kita nantinya. Terima kasih pada Bapak Kusyanto selaku pengajar praktek di kelompok kami. Kemudian terima kasih juga pada Bapak Joko Mulyono yang sudah
mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir di sini karena ada rapat di kantor cabang Jember. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu Pak. Ini tim kami dari tim kurikulum, masih muda-muda semuanya. Kemudian juga ada tim kesiswaan, kemudian di situ tim studio yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama sehubungan bagaimana cara kita menyusun visi sekolah. Tapi sebelumnya saya akan berbagi ya, sebelum kita menyusun visi sekolah, kita akan mencoba dulu menyusun visi dari kita sendiri sebagai guru. Khususnya untuk saya adalah visi sebagai guru penggerak. Bapak Ibu, di forum ini ada beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama adalah saling menghormati dan seterusnya. Kita sepakat ya Bapak Ibu dengan kesepakatan ini. Terima kasih. Berikutnya, kita hari ini akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan yang nantinya murid-murid yang akan kita didik di sekolah ini menjadi pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, agenda kita yang pertama adalah CGP berbagi. Kemudian yang kedua tentang visi sekolah dan yang terakhir tentang prakarsa perubahan. Bapak Ibu, untuk tujuan kita ya di forum ini, yang pertama adalah merumuskan atau menebalkan visi sekolah. Kemudian yang kedua adalah membuat prakarsa perubahan. Jadi nanti tujuan di akhir kita ini nanti kita akan merumuskan dan menebalkan visi dari sekolah kita dan membuat prakarsa perubahan. Baiklah Bapak Ibu, ini saya menyampaikan mimpi saya. Mimpi saya sebagai guru penggerak. Ini saya bermimpi di sekolah ini dipenuhi oleh siswa-siswi yang berakhlak mulia dengan lingkungan yang religius, lingkungan yang hijau, indah, asri, aman, nyaman, dan siswa dapat belajar secara mandiri, bekerja sama dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Jadi pembelajarannya nanti berbasis teknologi Bapak Ibu. Ini gambarannya dari mimpi saya untuk anak-anak kita 5-10 tahun mendatang. Ini gambarannya Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, sebetulnya visi itu apa sih? Visi itu adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Ini teorinya Einstein, Bapak Ibu yang guru biologi dan guru fisika, IPA, ini sudah paham tentang teori evolusi dari Einstein. Berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana kekuatan visi? Visi itu adalah harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi,
sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Merumuskan visi khusus untuk visi guru penggerak, dan ini juga bisa digunakan untuk menyusun visi sekolah, Bapak Ibu. Untuk menyusun visi, untuk di tahun-tahun sebelumnya, menyusun visi itu adalah melihat dari masalah apa yang ada di sekolah tersebut. Tetapi untuk saat ini, merumuskan visi itu adalah kita harus mengetahui aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Merumuskan visi guru penggerak di sini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA, Bapak Ibu. Kemudian pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada. Jadi kalau di sekolah berarti ada hal baik apa saja yang sudah kita miliki di sekolah kita. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi apa yang tadi saya sampaikan ini bisa dituliskan seperti ini. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau IA, kita bisa menggunakan metode BAGJA. Apa itu BAGJA? BAGJA, B itu yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Kemudian A-nya adalah ambil pelajaran. Kemudian G adalah gali mimpi. Kemudian J, jabarkan rencana. Dan yang A, atur dan eksekusi. Bapak Ibu, ini adalah visi guru penggerak yang saya sampaikan di program Diklat Guru Penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, mandiri, kolaboratif, cakap teknologi, dan kreatif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk prakarsa perubahan, ini yang pertama adalah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu melalui program pembiasaan. Jadi bagaimana profil atau visi dari siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ini ada pada dimensi yang pertama, Bapak Ibu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bertakwa dan gimana Bu Ari yang hafal ini Bu Ari ini kurikulumnya. Jadi dimensi profil dari pelajar Pancasila yang pertama yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dari bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini ada beberapa subdimensi. Di antaranya tadi adalah yang menjadi mimpi dari saya. Ini contoh dari penyusunan BAGJA. Yang tadi yang pertama B, buat pertanyaan utama. Ini ada pertanyaan dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua dari A, ambil pelajaran. Nah ini pertanyaannya. Kemudian untuk tindakan yang bisa dilakukan untuk mencapai itu ada di sebelahnya yang warna hijau itu. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu gali mimpi. G. Jadi untuk pertanyaannya dan seterusnya tindakannya. Jadi Bapak Ibu di dalam menyusun visi ini tadi kita menggunakan metode BAGJA. Jadi dari mimpi-mimpi kita tadi kemudian kita coba kita gali bagaimana nanti caranya apa yang harus kita lakukan melalui BAGJA ini. Kemudian berikutnya ini jabarkan rencana. Setelah jabarkan rencana, kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir adalah
atur eksekusi. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya ini adalah dari aksi nyata yang sudah saya lakukan. Contoh ya, salah satu contoh aksi nyata atas satu prakarsa perubahan ya. Jadi prakarsa perubahan dari visi yang sudah saya buat. Berikutnya Bapak Ibu bisa menyaksikan video aksi nyata saya untuk prakarsa perubahan yang pertama. Monggo bisa disaksikan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk menyusun visi kita harus punya mimpi-mimpi ya, sehubungan dengan anak-anak kita 5-10 tahun ke depan yang nantinya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mimpi kita akan terwujud nantinya dari melalui mimpi-mimpi itu, bagaimana kita bisa menggapai mimpi dengan mencetuskan di dalam visi dan program-program di sekolah kita. PPT tampilan skip.
salam yang bahagia. Terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah tadi contoh dari prakarsa perubahan yang sudah dilakukan di sekolah kita. Bapak Ibu, kalau itu tadi adalah mimpi dan visi saya. Sekarang, bagaimanakah mimpi dari Bapak Ibu? Mari kita pikir, Bapak Ibu, silakan mencoba untuk bermimpi. Kira-kira bagaimanakah mimpi dari Bapak Ibu sehubungan dengan anak didik kita nantinya di 5 sampai 10 tahun yang akan datang? Bapak Ibu mau memimpikan bagaimana? Coba Bapak Ibu untuk mimpinya bisa dituliskan di ini ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mimpi dari Bapak Ibu, saya ingin mengetahui mimpi dari dua dari Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Monggo silakan. Bu Ari. Monggo Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lili yang sudah memberi kami kesempatan mengenai mimpi Bapak Ibu guru. Untuk saya, mimpi saya adalah melihat peserta didik saya ini memiliki budi pekerti yang luhur. Itu yang menurut saya paling utama, karena adab itu nomor satu. Jadi siswa yang memiliki etika yang tinggi, siswa yang memiliki sopan santun, baik kepada bapak ibu gurunya, kepada siswa yang lebih tua maupun teman sebaya. Nah, untuk mewujudkan itu perlu kolaborasi semua pihak. Selain memiliki akhlak yang tinggi, anak-anak juga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena iptek itu perubahannya sangat pesat. Satu-satunya hal yang mengalami perubahan adalah perubahan itu sendiri. Jadi sangat pesat sekali, siswa harus bapak dan ibu guru, terutama siswa juga harus mampu menguasai iptek. Nah, iptek itu pun akan bisa dikuasai dan diaplikasikan dengan mudah tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur siswa. Jadi percuma jika mereka memiliki ilmu yang tinggi, mereka paham akan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi mereka tidak memiliki etika. Jadi menurut kami etika berbudi luhur itu merupakan hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh siswa. Jika siswa berkualitas, maka mereka akan menjadi calon-calon pemimpin negara yang mampu mengubah nasib bangsa negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ari. Luar biasa sekali mimpi-mimpi dari Bu Ari. Monggo, ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, kalau untuk dari Bu Ari mungkin mimpinya adalah
saya mungkin dilihat dari segi karena saya satu apa dengan Bu Rifi. Saya memiliki murid-murid yang mampu berpikir kritis. Kenapa? Karena saya percaya di antara murid-murid kita ini pasti akan memiliki suatu pemikiran-pemikiran dan ide gagasan yang bisa membawa sekolah kita lebih baik. Karena dengan berpikir kritis ini juga akan membawa sekolah kita menjadi suatu sekolah yang nanti kedepannya juga akan menumbuhkan suatu peserta didik yang selalu memiliki impact yang tinggi. Dan karena Bapak Ibu Guru di SMA 1 Yosowilangun pun juga tidak kalah teknologinya dengan sekolah yang lain. Saya rasa itu saja Bu. Beri aplaus Bapak Ibu untuk Bu Ari. Terima kasih Bu Ari dan Bu Ari yang sudah menyampaikan mimpi-mimpi dari murid-murid masa depan kita. Bapak Ibu, tadi mengapa kita bermimpikan murid-murid kita berakhlakul karimah? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ari, dan kita di sini di sekolah kita punya masjid yang sangat besar, ya, sehingga di sini sekolah bisa punya kekuatan untuk memberikan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang nantinya membawa anak-anak kita, membawa murid-murid kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Begitu nih. Berikutnya Bapak Ibu sambil ini saya ambil lagi nih untuk lembarnya. Terima kasih sudah diisi. Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat untuk visi dari sekolah kita. Visi SMA Negeri 1 Yosowilangun yaitu mewujudkan sekolah asri berseri, yaitu aman, sejuk, rindang, berakhlak, cerdas, dan beriman. Apa indikatornya? Indikator yang pertama, lingkungan sekolah yang rindang, yaitu indikatornya adalah lingkungan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Jelas di sekolah kita kekuatan ini ada di sekolah kita. Berikutnya. Yang kedua, lingkungan sekolah yang sejuk, ini indikatornya adalah lingkungan yang nantinya digunakan belajar dengan nyaman. Kemudian lingkungan yang indah dan bebas polusi. Tadi sudah ditampakkan di aksi nyata ketika anak-anak masuk ke sekolah, ke lingkungan sekolah, anak-anak itu menghentikan kendaraannya, ya, kemudian menuntun di lingkungan sekolah. Jadi tidak dikendarai untuk mengurangi polusi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman, indikatornya adalah lingkungan belajar yang menyenangkan, bebas dari nafsa dan segala bentuk perundungan serta tindak kriminal lainnya. Berikutnya, peserta didik yang berakhlak, indikatornya adalah peserta didik yang berbudi pekerti luhur, sopan, santun, dan berkepribadian sebagai profil pelajar Pancasila. Kemudian dari peserta didik yang cerdas, ini indikatornya adalah peserta didik
yang memiliki kompetensi akademik di bidang iptek, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, kemudian dan komunikasi, ya, bisa diterima saat mengikuti seleksi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di lapangan pekerjaan yang dipilihnya, serta memiliki kecakapan hidup sehingga mampu berperan dalam masyarakat. Karena di sekolah kita SMA ini, jadi anak-anak memang SMA itu adalah diprioritaskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi karena kita ada di sekolah pinggir, banyak juga anak-anak kita yang langsung bekerja setelah lulus sekolah. Kemudian untuk yang terakhir, ini beriman, indikatornya adalah peserta didik yang memahami, menghayati, dan mengamalkan keyakinan agamanya secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah visi dari SMA Negeri 1 Yosowilangun sekolah kita. Sekarang Bapak Ibu, dari visi yang sudah ada di sekolah kita harus menganalisa, memikirkan apakah visi yang sudah ada itu sudah sesuai dengan program dari pemerintah yang nantinya akan mencetak anak-anak menjadi mempunyai profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kita untuk menyusun visi dan seterusnya sesuai dengan Bagja, ini jadi PR nih Bapak Ibu. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses luar biasa. Jujur Bapak Ibu, selama ini yang kami dampingi untuk sementara ini, jujur ya, Bu Lili yang terbagus untuk sementara ini. Iya, betul. Jadi alur visi dan misi semua dijelaskan, betul. Juga ke kepala sekolah tadi setiap SM saya foto langsung saya kirim ke beliaunya jadi saksi. Wah, JKP Kudus memang bagus dari itu. Teman-temannya juga sip, kolaborasinya sip. Gitu. Ya, itu sudah beliaunya saksi. Bu Ari tadi kan langsung saya sebutkan Bu Ari menyampaikan visi mimpi. Itu saya sampaikan juga. Gitu. Bu Ari juga. Gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, kolaborasi di sekolah ini jempol. Plus untuk semuanya. Ya. Memang kolaborasi adalah unsur utama di dalam sebuah sekolah. Intinya itu, apapun kolaborasi. Kalau sekolah itu menurut saya Bu cuek, aduh sudah, tidak ada yang namanya mimpi seperti jenengan, tidak ada sih. Kenapa? Ya itu hidup sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kalau sudah ini, alhamdulillah kolaborasi bagus sudah. Saya percaya kolaborasi di sini sudah bagus. Dari sini aja sudah. Dari jumlah peserta yang mengikuti untuk sementara ya terbanyak di sini. Aplaus untuk jenengan ini. Itu. Ini terbanyak. Boleh betul ini terbanyak boleh. Dari terbanyak peserta yang mengikuti kegiatan CGP. Nah, jadi kalau misalnya jenengan nanti ingin tahu alur kegiatan guru penggerak, ya itu saja supaya tahu benar enggak seperti ini, seperti Bu Lili ini menjelaskannya, benar enggak seperti itu, jadi tahu. Kalau saya jelaskan, wah enggak jelas gitu. Kalau mengikuti monggo. Tapi penasaran Bu Ari ini daftar Bu? Belum Pak, masih belum memenuhi. Maksudnya? Harus 5 tahun mengajar, kami masih 3 tahun. Oh gitu. Harus 5 tahun gitu. Oke. Oh ada. Oh, ternyata ada tuh kayak guru saya salah satu di SMP anu
ya itu ya rawa kangkung itu masih baru nggak berapa CPNS Bu. itu iya sudah ya, sudah ngikut ya, tapi ada Anda tidak memenuhi kriteria untuk masa kerja mengajar. oh Kurang gitu dari 5 tahun. oh gitu Gemimus masa ada ya nggak ada tapi ya nggak tahu mungkin regulasi membuat seperti itu enak Bapak Ibu kita kenal dengan seluruh teman-teman yang lain gitu. Habis itu Bu ini tadi Bu Ari oh sekarang terus oh berarti sudah seksi ya berarti ya oke Bu Lili diinfokan ya cara-caranya supaya lolos ya gitu tapi informasi kemarin Bu Lili Ada sama Bu Sarah. oh gitu Angkatan 9. oh gitu tekniknya ya Bu ini berarti saya buka ini jenengan misalnya di situ kan di jenengan menggunakan laptop ya di video kan nah, di belakang laptop sudah penuhi apa sudah RPP jenengan alur semua penuhi timernya sudah penuh di situ gitu caranya Bu jadi laptop di sampingnya ini jam dinding apa sudah di sini di belakang laptop yang untuk kamera sudah perangkat jenengan alurnya ini ikuti setnya kenapa hasil itu alur jenengan ini dijalankan sesuai enggak dengan RPP yang jenengan kerjakan itu kemudian juga nanti ditanya sejauh mana keefektifan RPP jenengan dengan praktek seperti ini kekurangannya apa sampaikan aja nanti kalau dulu saya gitu sampaikan oh ini kekurangan saya kalau seperti ini dulu saya materinya dulu sama aku praktek ngajar juga kan ya sama saya juga gitu kekurangan kalau dengan kan saya menggunakan carta loh kekurangan kan ya kita ulas semua kekurangan penggunaan carta ya browsing ulas ini kekurangannya ini kedepannya apa ya sudah kita bervariasi bisa ke lapangan itu bisa menggunakan multimedia itu sampaikan seperti itu monggo insya Allah bisa jadi video ya sudah dilengkapi sudah saya ngeprintnya besar-besarnya tempelan jadi nemplek ke tembok nempel penuh dengan tempelan mereka nggak tahu tahunya kan gitu kayak seperti di film-film itu kan ada runner tag gitu kan gitu nggih monggo yang teman-teman ini supaya tahu supaya nun sewu kalau sekolah ini banyak yang mengikuti itu nilai rapot mutu kalau di SMA apa Bu? Rapot mutu bisa lah ya rapot mutunya bagus nanti di PMM-nya semuanya ada itu ternyata saya kan tim PBD di sekolah mengetahui oh ternyata linknya di sini oh ternyata masuk di sini seperti itu termasuk survei lingkung Sulingjar itu kan ada itu apabila anak dilempar kapur kan ada itu ya nah kalau jenengan jawab tidak pernah itu berarti bagus juga kalau teman kita jawab jarang atau apalagi sampai sering lah sudah itu berarti sekolah sudah nanti di rapot mutunya jelas kuning sudah itu ternyata seperti itu larinya ke sana kemari ternyata Bapak Ibu PMM juga terkait tentang melihat videonya semua ternyata oh pintar mundur gitu saya gitu itu sebagai masukan dari saya bagus sekali lagi kolaborasinya bagus semuanya bagus ini untuk sementara nilai yang tertinggi untuk sementara Bu Lili aplaus Bu Lili kurang lebihnya mohon maaf saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari ini MM-nya itu Kak sertifikatnya dapat 10. Kalau nggak salah itu sampai 40 ya, 40 modul. Masih belum sempat. Oh. Yang lain. Itu kalau sampai 20 sudah nanti dapat panggilan ke Jakarta. Masalahnya masuk Bapak Ibu terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak tetapi bisa kembali di pos
posisinya masing-masing.